Halo guys, balik lagi sama aku Darius. Dan di video kali ini aku akan membahas contoh-contoh soal TKA Fisika Common Dasman. Kemarin kan sudah kimia, sekarang kita akan ke Physics Edition. Oke, yuk langsung aja. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke soal TKA Fisika dari Common Dasman yang pertama, yaitu nomor 1. Dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Orang pertama menggunakan bola dan diletakkan di tepi meja. Orang kedua menggunakan bola B yang berada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan. Dihentakkan itu berarti didorong ya teman-teman. Cara bersamaan pada arah mendatar. Oke. G-nya adalah 10 M per S kuadrat dan gesekan diabaikan. Oke, nggak ada gesekan, berarti aman. Nah, sekarang kita harus mencari tahu gimana cara untuk mengerjakan ini. Kedua bola sampai dan mengenai titik C secara bersamaan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa T1 sama dengan T2 gitu kan, karena dia mengenai sasaran secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal berikut, benar atau salah? Baiklah. Pertama, massa bola A dan massa bola B sama. Kedua, posisi bola A saat itu adalah 0,8 di atas tanah. Oke. Dan bola B dihentakkan dengan kecepatan awal sebesar 10 M per S. Oke teman-teman, kita akan mulai dari kondisi pertama. Massa bola A dan bola B sama. Apakah benar? Kita harus cari tahu dulu. Jadi V1 sama dengan 30 M per S. Nah teman-teman, V1 ini merupakan Vx ya. Karena kalau teman-teman lihat, gayanya kan lurus. Dia gayanya secara horizontal dan tidak secara vertikal. Maka Vx sama dengan 30 M per S gitu. Sehingga dia itu berlaku juga bahwa V sama dengan S per T atau X sama aja ya. Maka T sama dengan S per V sama dengan S-nya itu diketahui teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat X-nya itu ya, X atau S sama aja 12 meter. Sehingga kita bisa masukin 12 per volumenya 30. Berarti 12 dibagi 30 nanti hasilnya akan menjadi berapa? 0,4. Gitu. Nah, ini untuk T 0,4 ya kan. Sekarang kita harus menentukan apakah massa bola A dan massa bola B sama. Pertama, di sini massa tidak diperkirakan sehingga salah. Kenapa dia bisa salah? Kita tidak tahu pasti apakah massa A dan massa bola B diketahui dan apakah itu sama. Jadi jawabannya salah. Yang pertama, jadi massa A tidak sama dengan massa B karena juga tidak dipengaruhi ya. Begitu. Lanjut ke nomor 2, posisi bola A saat itu adalah 0,8 M di atas tanah. Kita bisa mencari dengan rumus. Ingat bahwa rumus ini adalah rumus yang berlaku untuk jatuh bebas, sehingga dia hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan tidak ada ini awal gitu kan. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Kenapa dia bisa dikatakan jatuh bebas? Ingat, dia tidak memiliki kecepatan Vy karena yang berlaku adalah Vx. Karena Vy-nya sama dengan 0, berarti berlaku H sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga H sama dengan setengah dikali 10 dikali 0,4 kuadrat. Bisa dicoret 5. H sama dengan 5 dikali 0,16. Maka hasil H adalah 0,8 meter. Apakah benar? Posisi bola A saat itu adalah 0,8 M di atas tanah. Oke, benar ya, karena H ini untuk mencari HA. Gitu. Jadi HA-nya adalah 0,8 meter sehingga jawabannya benar. Gitu. Lanjut lagi, bola B dihentakkan dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Oke, kita bisa langsung aja masukin ke persamaan. Kita ingat bahwa pertama kali ditentukan T1 sama dengan T2. Ya kan? Karena T1 sama dengan T2, maka
kita bisa bilang bahwa V2 sama dengan X per T. X per T sama aja. X per T sama dengan X-nya apakah diketahui? Sama ya. Dia juga 12 meter. Jadi kita masukin 12 per pakai T1 karena T1 diketahui 0,4 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi jawabannya salah. Maka jawaban yang tepat adalah salah, benar, dan salah. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti pada gambar. Oke, ini ada gambarnya, ini ada kecepatan sudut dan ini ada R-nya. Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 rad per S dan koefisien gerakan statis antara beban dan permukaan adalah 0,48. Percepatan gravitasinya 10 M per S kuadrat. Di mana saja beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja. Oke, kita harus menentukan di mana aja jarak beban dari titik pusat biar dia bisa tidak terlempar. Oke, teman-teman tahu konsepnya. Ketika kita ingin suatu barang itu tidak terlempar, biasanya permukaannya kasar, ya kan? Ketika permukaan tersebut kasar, maka ada gaya gesek. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini kan perputaran ini namanya adalah perputaran sentripetal, ya kan? Tapi ada juga gaya geseknya. Nah, kita harus menentukan dan kita bisa menyimpulkan bahwa gaya gesek yang ada pada perputaran ini harus lebih besar atau sama dengan gaya sentripetal tersebut. Gitu. Jadi kita harus masukin ke rumus bahwa gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Ya kan? Sedangkan Fs juga disama dengan M kali omega kuadrat kali R. Lalu untuk gaya gesek itu sama aja dengan mu kali N. Apa itu mu? Mu itu adalah tetapan atau koefisien statis gesek kali N gitu. Nah, kita tadi menyimpulkan bahwa F max itu harus lebih besar atau sama dengan Fs gitu kan. Gaya gesek maksimumnya harus lebih besar atau sama dengan gaya sentripetal. Kita langsung masukin ke rumus mu S kali N itu lebih besar atau sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Begitu. Nah, langsung aja kita masukin. Tapi pertama-tama kita harus cari tahu dulu. Di sini itu dikatakan N, tapi teman-teman lihat di sini tidak ada nilai N, ya kan? Adanya nilai W. Bagaimana cara kita mencari W? Kita harus tahu dulu, ketika dia posisi bendanya diam dan tidak bergerak secara vertikal, gitu, kayak lift, naik kan, kalau dia liftnya itu naik, maka dia sudah pasti W itu N kurang W, ya kan? Kalau liftnya turun, maka W kurang N, tergantung arah vektornya kemana, ya kan? Tapi karena dia posisinya diam, maka kita bisa menyimpulkan bahwa N sama dengan W. Sehingga gaya ke atas, gaya normalnya itu sama dengan W. Dan W sama dengan M dikali G. Begitu. Jadi kita bisa langsung masukin lagi. Tadi koefisien S-nya itu adalah 0,48 dikali M dikali G. Harus lebih besar atau sama dengan M dikali omeganya itu adalah 4 ya. 4 kuadrat dikali R. Gitu. Karena kita harus mencari R. Nah, kita langsung coret M bisa di sini. 0,48 dikali 10 lebih besar atau sama dengan 4 kuadrat 16 R. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pencarian R-nya. Maka R itu dibalik ya, jadinya adalah 0,48 kali 10 bagi 16. 4,8 per 16. Maka R-nya itu adalah 0,3 meter. Ya, 0,3 meter lebih besar atau sama dengan
Maka nanti perubahannya adalah R itu menjadi lebih kecil atau sama dengan 30 cm. Karena 0,3 ke itu meter kan. Ini masih dalam meter. Sehingga jawaban yang tepat adalah R dengan jari-jari yang lebih kecil atau sama dengan 30 cm. Jadi jawaban yang benar adalah 8, 16, 24. Apakah 30 juga masuk? Ya, benar, 30 juga masuk. Tuh, sehingga jawabannya A, B, C, dan D. Nomor 3, perhatikan gambar peristiwa tumbukan antara mobil box dan mobil sedan berikut ini. Setelah bertumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Oke, sudah pasti. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Oke, teman-teman, ini ada pilihannya di sini. Kondisi setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar. Momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Oke, kita harus membuktikan apakah ketiga kondisi ini benar atau salah. Pertama-tama, teman-teman harus paham dulu hukum kekekalan momentum. Itu menyatakan bahwa P1 plus P2 akan sama dengan momen setelah tumbukan, yaitu P aksen 1 plus P aksen 2. Gitu ya. Nah, teman-teman tahu ketika soalnya membacakan kedua mobil bergerak menjadi satu, maka sudah pasti mobil ini dan mobil ini itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya kan? Berarti hanya ada V aksen begitu. Maka pernyataan 1 benar. Kedua, momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Teman-teman tahu hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa tumbukan sebelum sama dengan tumbukan setelah. Nah, dari hukum ini kita sudah tahu, maka jawabannya adalah salah. Yang ketiga, koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Oke, ini benar karena koefisien restitusi itu 0 ketika benda tersebut tidak lenting atau dia menjadi satu. Kalau teman-teman tidak tahu lenting itu ibaratnya bola A ingin ditabrakkan ke bola B dengan misalkan kecepatan sekian. Maka ketika dia bertabrakan, ya A, B, tabrak gitu ya, dia tabrak tuh, keluar itunya. Nanti dia akan bergerak ke arah yang berlawanan, jadi minus. Nah, ini dikatakan lenting. Tapi teman-teman tahu di soal dia sekali lagi dibilang bergerak menjadi satu, maka dia tidak lenting, maka koefisien restitusinya sama dengan 0. Maka ini benar. Sehingga jawaban yang benar adalah benar, salah, dan benar. Nomor 4, seorang pengendara motor bla bla bla. Oke, ada PM pengendara motor dan juga dia berada dalam satu garis lurus dengan mobil ambulans MA. Alright. Yang saat itu membunyikan sirine, dia ada sirine. Ya. Frekuensi tertentu yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Saat itu nilai gerak PM, kecepatannya lebih kecil dari VMA. Baiklah. Pada kondisi apa sajakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi bunyi lebih besar dari kondisi awalnya? Contoh semisal ini, sambil soalnya ada ya. Ini adalah kondisi jarak awal. Ya kan? Soalnya meminta kita untuk menjawab kapan saja PM akan mendengar frekuensi yang lebih besar, ya. Sudah pasti ketika MA lebih dekat ke PM. Ya kan? Semakin kecil jaraknya, maka frekuensi akan semakin besar. Coba kita lihat pernyataan nomor 1. PM bergerak mendekati MA, MA bergerak mendekati PM. Ini sudah pasti benar karena ketika mereka saling mendekati, kalau teman-teman dengar ya frekuensi ambulans itu kayak dia turun kan? Ketika dia turun, frekuensinya berarti menurun. Ketika frekuensinya menurun itu menandakan bahwa ambulans itu menjauhi dari pendengaran kita, gitu.
Oke, lanjut lagi ke pernyataan nomor 2. PM bergerak menjauhi MA. MA bergerak mendekati PM. Oke, kita balik lagi ke pernyataan tadi bahwa VPM sama di bawah VMA. Jadi ketika PM nih, dia bergerak ke kanan, terus MA bergerak juga ke kanan. Apakah MA melewati PM? Sudah pasti, karena kecepatan MA itu lebih besar daripada kecepatan PM. Jadi jawabannya benar. Yang ketiga, PM diam, MA bergerak mendekati PM. Teman-teman, ini adalah jawaban yang jelas benar. Gitu. Lalu keempat, PM bergerak mendekati MA, MA bergerak menjauhi PM. Oke, sekarang berlaku kebalikannya. Ini ada PM, ini ada MA. MA ini bergerak menjauhi PM, sedangkan PM bergerak mendekati MA. Gitu. Sudah pasti MA pada akhirnya melewati PM, karena sekali lagi kecepatan MA lebih besar daripada kecepatan PM. Jadi ini nomor 4 salah. Yang terakhir, PM bergerak menjauhi MA, MA diam. Oh, ini sudah pasti salah. Ketika MA diam, ingat PM bergerak menjauhi, maka frekuensi sudah pasti akan menurun. Jadi jawaban yang tepat adalah A, B, dan C. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini merupakan optik dan ini akan menjadi sedikit panjang karena kita akan membahasnya perlahan-lahan. Nomor 5, seorang siswa tingginya 160, cermin cembung, ya. Cembung, berarti F-nya min 16 karena jika fokusnya atau F itu minus atau negatif, itu berarti dia cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm, dia kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Oke, kita harus cari dulu. Berarti perbandingan yang kita cari adalah H1 aksen dibanding H2 aksen. Ya kan? Sama dengan berapa? Ya, kita nggak tahu nih, gitu. Pertama, kita harus mencari H1 aksen dulu dengan rumus persamaan cermin, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda tambah 1 per jarak bayangan, di mana di sini ada S1 dan S1 ya. Berarti 1 per min 16 sama dengan 1 per 48 tambah 1 per S1 aksen. Oke, ini secara cepat aja jadinya 1 per S1 aksen, ya ini hitungan cepatnya 1 per S1 aksen, nanti hasil akhirnya adalah min 4 per 48. Gimana demikian? 16 ke 48 berapa teman-teman? 3. Berarti 3 per min 48 dikurang dikurang 1 per 48 jadinya min 4 per 8. Maka S1 aksen sama dengan min 48 ini dibagi 4 jadi min 12. Ya. Udah ketahuan. Nah, sekarang kita bisa masuk ke rumus M. Berarti ini kita tulis di bawahnya aja. Rumus M adalah, di bawah sini enaknya ya. Gitu. Rumus M atau perbesaran benda adalah nilai mutlak dari jarak titik bayangan per jarak benda. Maka M sama dengan min 12 dibagi oleh 48. Maka hasilnya adalah 1 per 4 gitu. Sedangkan M juga merupakan rumus dari H aksen atau tinggi bayangan per H biasa. Maka M kali H sama dengan H1 aksen, ya kan? 1. Maka H-nya itu kan sudah diketahui 160 cm. M itu 1 per 4, 1 per 4 dikali 160 sama dengan H1 aksen. Maka jawabannya untuk H1 aksen sama dengan 40 cm, ya. Gitu. Ini untuk H1 aksen. Sekarang kita akan mencari H2 aksen. Di mana H2 aksen ini kita akan mundur, ya. Itu kan ini untuk cari H1 aksen. Sekarang kita akan cari H2 aksen. Sama rumusnya, 1 per F sama dengan 1 per
jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Berarti 1 per min 16 sama dengan 1 per 64 ditambah 1 per S2 aksen gitu. Dimana nanti 1 per S2 aksen itu sama dengan min 5 per 64. Maka S2 aksen sama dengan 64 per min 5 sama dengan min 12,8 ya. Nah, masuk ke rumus M lagi, perbesaran benda. M sama dengan nilai mutlak dari S2 aksen per S2 ya. Berarti M sama dengan aksen. Nah, jadinya ini kecil sekali ya. Min 12,8 dibagi, ingat S2 nya itu adalah 64 karena dari tambah ya, 48 tambah ini. Nah, nanti hasil akhirnya adalah, kita bisa cari lagi, jadinya M sama dengan 1 per 5 ya, karena min 12,8 itu adalah min 64 per 5 per 64 gitu. Berarti M sama dengan, ini coret ya, 1 per 5 begitu, benar. Nah, M itu 1 per 5, sedangkan kita harus mencari lagi rumus barunya adalah M2 ya, ini kan M2 nih, kali H sama dengan H2 aksen. 1 per 5 kali 160 sama dengan H2 aksen. Maka H2 aksen sama dengan 5 bagi 160 ya, 12,32. Maka perbandingan dari H1 aksen ya, jadi dia tinggi bayangan sebelum dipindah, sama dengan dibanding H2 aksen tinggi bayangan sesudah menjauhi, maka jadinya 40/32. Jawabannya adalah coret-coret, ini jadi sisa 4 karena dibagi 8, ini sisa 5 karena dibagi 8. Maka jawabannya adalah 5/4 atau sama aja dengan E. Ya, ini untuk jawaban panjangnya. Baiklah teman-teman, untuk nomor 6, di sebuah laboratorium fisika, dua benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Bla bla bla, hasil kunci, dan ini adalah grafik terhadap jarak antar kedua benda ya. Oke, R3 23, dan diketahui bahwa muatan pada benda pertama, oke, Q1 selalu 2 kali lebih besar, berarti 2x ya. Q2-nya adalah X doang berarti daripada muatan bendanya. Percobaan dilakukan di udara, anggap sama dengan ruang hampa. Oke. Konstanta kolom K biasa, konstanta itu selalu 9 kali 10 pangkat 9 selalu ya. Berapakah besar masing-masing muatan? Oke, kita harus mencari masing-masing muatan itu besarnya berapa. Pertama kita langsung masukin aja rumus gaya kolom adalah kakiku retak-retak. Jadi kakiku retak-retak itu hanya idiom, tapi aslinya adalah K dikali Q1 kali Q2. Kenapa retak-retak? Karena retaknya 2 kali, berarti R kuadrat gitu. Nah, kita tahu bahwa F-nya itu diketahui di sini 20 untuk jaraknya 3 ya kan. Berarti 20 sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9 kali 2X kali X per R-nya itu masih dalam bentuk cm. Kita harus ubah dulu ke meter. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 di pangkat 2. Begitu, coret. Ini bisa dicoret 10 jadinya. 1 habis. Sekarang kita akan masuk, berarti jadinya 10 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali X kuadrat dibagi dengan 3 kuadrat, berarti 9, coret habis,
kali 10 pangkat min 4. Begitu, 10 pangkat min 4 naik ke kiri, jadinya 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 9 sama dengan X kuadrat. Sehingga 9 naik ke atas berarti jadinya 10 pangkat min 12 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 10 pangkat min 12. Ketika kita mengakari suatu pangkat baik minus maupun plus, maka dia akan menjadi pangkat setengah. Maka 10 pangkat min 12 per 2 jadinya 10 pangkat min 6 sama dengan X. Oke, berarti Q1 sama dengan 2X. Maka Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan Q2 sudah pasti 10 pangkat min 6. Gitu. C ya. C. Gitu. Maka hasil yang benar adalah yang delta. Oke teman-teman, ini berhubungan dengan daya dan rangkaian listrik ya. Warna lampunya 15, memiliki resistasi 15 ohm. Oke. Nah, ini kita hapus dulu dari awal soalnya. Nah, jadi pertama, lampu-lampu tersebut dipasang gini ya. Oh, ada beda potensial 1 dan beda potensial 2. Lampu 15 diganti dengan resistasi 7. Berarti kita harus mencari dulu kondisi pertama sebelum kita ganti dan juga kondisi kedua setelah kita ganti. Lebih besar, lebih kecil atau tetap. Oke. Yang pasti ketika resistasi tersebut kita ganti, tidak ada yang jawabannya lebih tetap. Jadi ini tidak usah ini diabaikan saja. Gitu. Besaran fisik resistasi mengganti rangkaian. Oke, kita harus hitung dulu. R1 sama dengan 15 tambah 5 tambah 10 ya. Jadi sama dengan 30. Sedangkan R2 tadi dia dibilang dia akan mengganti 15 menjadi 7. Maka 7 tambah 15 tambah 10. Jawabannya akan menjadi 25 7 tambah 5 tambah 10 22. R2 22 sudah pasti lebih kecil. Oke, udah ketemu jawabannya untuk nomor pertama. Lebih kecil. Benar. Kuat arus. Untuk mencari kuat arus, kita harus menggunakan rumus dari hukum Kirchhoff kedua, yang menyatakan bahwa sigma beda potensial ditambah sigma IR hasilnya harus sama dengan 0. Ya, ini hukum dasarnya. Dan untuk menggunakan hukum dasar ini kita harus melihat dulu beda potensialnya. Beda potensial 1 4, beda potensial 2-nya 2. Oke. Aku pengen meluruskan dulu nih pandangan bersama teman-teman bahwa penentuan arus dan loop itu boleh beda-beda asalkan arus akhirnya harus positif. Jadi kalau dia negatif tinggal balik aja ya arah arusnya. Pertama kita akan masuk ke arusnya, aku masukin searah jarum jam. Tapi untuk loop aku ingin mengubah menjadi berlawanan arah jarum jam, sehingga nanti jadinya sigma E nya adalah, pertama kita lihat dulu 4 masuk dulu, pertama ketemu negatif, lalu kedua ketemu plat yang lebih panjang berarti jadi positif. Maka 4 kurang 2 ya, karena ketika kita muterin loopnya berlawanan arah jarum jam, pertama itu negatif dulu, ketemu kedua positif ya. Jadi 4 tambah kurang 2, 4 kurang 2. Karena sigma IR nya itu dia arusnya berlawanan dengan loop, maka dia akan menjadi negatif. Sigma R nya ada 30, berarti 30I sama dengan 0. 2 kurang 30I sama dengan 0, maka 2 sama dengan 30I. Jadi I sama dengan 2 per 30. Begitu. A ya. Atau sama aja dengan 1 per 15. Oke, sekarang kita cari kondisi kedua. Kondisi kedua adalah ketika resistansinya menjadi 22. Jadi 4 kurang 2 kurang 22I. Gitu. Sama dengan 0. Itu, maka nanti dia hasil akhirnya adalah, coba kita lihat dulu ya, 16 kurang 8 22 iya, jadinya 4 kurang 2 2 2 kurang 22I sama dengan 0.
2 sama dengan 22I, maka I sama dengan 2/22 atau coret 1/11 sama dengan 1/11A. Yang ini sudah pasti lebih besar daripada 1/15, maka jawabannya adalah lebih besar. Oke, jadi jawaban yang ini tepat ini. Oke, dia tanya daya yang bekerja. Teman-teman ingat, rumus daya adalah P sama dengan V kali I. Ketika I naik, maka P juga akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Maka sudah pasti jawabannya lebih besar. Dan jawaban akhirnya adalah lebih kecil, lebih besar, dan lebih besar. Oke, baiklah, perhatikan gambar pipa U berikut ini untuk nomor 8. Jika pipa U dalam keadaan setiman dengan tinggi zat cair X adalah 12 dan tinggi air adalah 8, berapa jenis zat X? Oke, ini masuk ke persamaan Archimedes, hukum Archimedes, atau bisa juga disebut tekanan hidrostatis. Kita bisa menyatakan bahwa pH sama dengan Rho kali G kali H, ya kan? Tapi pH 1 juga sama dengan pH 2. Jadi langsung aja kita masukin Rho air dikali G kali H air sama dengan Rho X dikali G kali HX. Coret G-nya karena dia sama. Rho air itu diketahui 1000, sedangkan H dari air adalah 8, sama dengan Rho X. Yang ditanya adalah massa jenis zat X, maka yang ditanya adalah Rho X dikali ketinggian 8. Oke, 12. Langsung aja 1000 dikali 8 bagi 12 sama dengan Rho X. Maka ini 3 dibagi 4 jadi 2, dibagi 4 3. Oke, jadi jawabannya adalah 2000/3 sama dengan Rho X. Maka Rho X sama dengan 666, berapa? 7 kg per M pangkat 3 A. Nomor 9, sayap suatu pesawat terbang mainan luasnya adalah 10 meter dan bagian atasnya kecepatannya 40 di bawah 30. Oke, massa jenisnya adalah 1,29. Ditanya besarnya gaya angkat pesawat terbang. Oke, yang namanya gaya angkat sudah pasti F1 dikurang F2. Nah, untuk persamaan gaya angkat kita bisa menggunakan rumus persamaan Bernoulli ya. F1 kurang F2 sama dengan setengah dikali Rho dikali A tanda kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat gitu. Kalau bingung adalah kita mencari yang pasti adalah yang besar kurang yang kecil begitu. Jadi F1 kurang F2 sama dengan setengah kali tadi Rho-nya diketahui 1,29 dikali areanya adalah 10 tanda kurung V2 kuadrat 40 kuadrat berarti 1600 dikurang 30 kuadrat 900. Begitu. Lalu langsung aja masukin F1 kurang F2 sama dengan setengah kali 12,9. Kenapa 12,9? Karena 10-nya masuk ke 1,29. Begitu. 900 kurang 900 hasilnya adalah 700. Maka ini bisa dicoret jadinya 350. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah cari aja yang 12 kali 3 dikasih 36 ya kan. 12 kali 3 36 karena 36 yang angkanya di atas 36 hanya A, maka jawabannya A. Suatu percobaan kecepatan sebuah benda diamati selama 4 second. Tabel berikut. Pokoknya pas 00 udah pasti 0, pas 1 2, pas 2 4. Kita harus mencari grafik yang tepat, ya kan?
Berarti udah pasti salah satunya adalah ketika waktunya 1 dia 2, ketika waktunya 2 dia 4, ketika waktunya 3 dia 6 dan 8. Berarti ini sesuai. Coba kita sekali lagi. Yang ini percepatannya apakah dia terus 2? Benar, karena setiap perubahannya dia nambah 2, ya kan? Atau bisa juga ya di kuadrat lagi sih, sama aja gitu, ya kan? Terus nomor 2, apakah benar ketika kecepatan 1 dia 4? Salah. Ini juga salah. Ya, sudah pasti enggak ini. Apalagi ini. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B. Kita ulangi lagi, yang satu itu karena ini grafik sesuai dengan perubahan waktu dan perubahan kecepatan. Yang kedua adalah grafik untuk percepatan. Jadi setiap waktunya naik itu dia nambah speednya sebanyak 2 kali, maka percepatannya nambah sebanyak 2 kali. Jadi benar. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke nomor 11. Seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang, ujungnya terkulai ke bawah. Oh ya, berarti dia bentuk tongkatnya akan ke bawah kayak gini. Gambar berikut, situasinya berikut. Tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat. Oke, pilihan pertama, memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping lebih lambat. Pertama kita harus gambar dulu, talinya kan bentuknya gini. Terus ada orang, dia menggambar, dia lagi berjalan dan dia memegang tongkat. Yang tongkatnya itu gitu. Ya, maaf. Ya, gitu. Nah, ini itu tidak memperbesar gaya berat karena gaya berat tetap sama W. Dan W itu ditentukan oleh orang itu sendiri, sehingga nomor 1 salah. Lalu nomor 2 menyebabkan pusat asal sistem berada di bawah titik tumpu. Oke, jadi ketika dia memegang tongkat yang ke bawah itu, pusat masanya itu berubah menjadi di bawah titik tumpu. Titik tumpu itu ini ya, yang tali di atas yang membawa orang tersebut itu menjadi titik tumpu, sedangkan dia bilang di bawah titik tumpu karena kita memegang tongkat. Nah, jadi titik tumpunya di bawah sini sehingga ada gaya pemulihnya, dan gaya pemulihnya itu membuat orang tersebut mempertahankan keseimbangannya. Begitu. Jadi ini benar. Oke, karena ini udah benar, kita nggak usah lihat lagi yang lain. Memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali. Oke, ini tidak berpengaruh sama sekali, ya. Menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat. Ini salah, tidak masuk logika. Ini juga tidak masuk logika. Menambah gaya dorong depan. Oke, pertama-tama untuk menambah gaya dorong ke depan, maka harus terjadi Fx. Sedangkan di sini yang terjadi juga harusnya Fy. Sehingga ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah. Sekarang kita akan masuk ke nomor 12. Pada waktu semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum. Mana saja penjelasannya yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Oke, ini adalah alat semprot teman-teman, dan di sini kita menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Ya, gitu. Nah, hukum Bernoulli ini juga kalau teman-teman tahu F1 kurang F2 sama dengan setengah rho kali A tanda kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, ini rumusnya. Udara yang mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu bertambah besar. Salah, karena kecepatan itu berbanding terbalik dengan P, ya. Sehingga ini salah. Tekanan di permukaan cairan parfum menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atasnya. Benar, karena kalau kayak begini dia akan menyebabkan semprotannya keluar ya. Tekanan di permukaan cairan parfum lebih tinggi dari tekanan di atasnya. Tekanan di atasnya adalah tekanan ini gitu. Dan untuk ini prinsipnya itu bekerja sama aja seperti paru-paru. Jadi paru-paru dia bisa mengembang karena tekanan dari luar itu lebih besar daripada tekanan dari dalam. Untuk paru-paru itu mengeluarkan udara, maka tekanan di dalam paru-paru itu harus lebih besar daripada tekanan yang ada di luar udara. Sehingga ini prinsipnya sama, maka ini benar. Ketika cairan parfum terdorong naik ke atas karena faktor tekanan udara keluar. Benar. Volume cairan yang berada dalam parfum mempengaruhi aliran parfum. Tidak, karena aliran itu dipengaruhinya oleh pressure atau tekanan. Sehingga ini salah. Yang kelima, alat ini memanfaatkan hukum
Pascal dalam proses penyemprotannya? Salah, karena harusnya pemanfaatan hukum Bernoulli. Sehingga jawaban yang benar adalah B dan juga C. Sedang seorang pemanah sedang mengikuti lomba menombak ikan di kolam dangkal. Ilustrasinya yang dialami seperti tampak pada berikut. Oke. Dia membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Oh, oke, berarti dia ada air, terus ada garis normal 60 derajat. Oh, sini ada cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk ini ya. Berarti dia kayak gini. Ini I 60 derajat. Indeks bias air 4/3, indeks bias udara 1. Berarti yang lebih rapat itu air dan yang kurang rapat udara. Oke. Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan pemanah berikut ini. Strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Oke, kita bisa langsung lihat dari gambarnya di sini. Di sini gambarnya adalah yang terlihat kan di sini. Pemanah sudah pasti akan membidik dari sini dong. Gitu. Untuk mengenai ikan yang terlihat dari permukaan. Salah, kenapa? Karena ketika pemanah membidik sini, maka dia akan mengarah sini. Apakah karena ikannya? Tentu tidak. Maka pemanah harus mengubah sudutnya. Alih-alih dia menembak seperti ini, lurus begini, dia harus menurunkan derajatnya agak rendah sehingga dia akan mengenai tepat sasaran. Sehingga pernyataan 1 benar, lebih rendah. Pernyataan kedua, penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan bidikan yang terjadi akibat pembiasan cahaya. Oke, teman-teman ingat, pembiasan cahaya itu cara mengatasinya menggunakan pendekatan geometris, bukan kinetik. Kinetik itu artinya kecepatan. Ketika teman-teman hanya mempercepat tombak yang dilempar, dia tetap sama kan jalurnya, trajektorinya tetap sama. Tapi itu tidak mengubah pernyataan bahwa pembiasan tetap terjadi dan akan tetap salah dibidikan, bahkan secepat mungkin sekalipun. Jadi yang harus diubah adalah posisi geometrisnya, yakni sudut. Begitu. Karena sudut yang harus diubah dan bukan kecepatan atau kinetik, maka ini salah. Yang ketiga, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisinya. Sudah pasti, karena hukum Snell, ya kalau teman-teman cari nanti menyatakan bahwa ketika sudut pengamatan itu membesar, maka perbedaan posisi terlihat. Perbedaan posisi terlihat juga meningkat. Nah, begitu. Jadi jawabannya benar, salah, dan benar. Kita akan masuk ke nomor 14. Pada eksperimen termodinamika, sebuah mesin Carnot beroperasi di antara reservoir suhu tinggi 800K, reservoir suhu rendah. Oke, intinya peneliti di sini ingin mencari mesin dengan efisiensi lebih tinggi agar proses eksperimennya efektif, dan kita harus cari yang mana aja yang tepat jawabannya. Oke, di soal ini kita menggunakan rumus yang sangat simpel, yaitu efisiensi Carnot. Di mana rumusnya adalah Carnot sama dengan 1 dikurang TC per TH dikali 100%. Ya, ini rumus dasarnya. Sekarang kita akan mencari dulu efisiensi Carnot pada mesin pertama. Jadi langsung aja 1 dikurang 480 ya, karena dia lebih kecil, lalu 800 dikali 100%. 480, 800, berarti ini 10, kalau dibagi 80, ini dibagi 80, 6. 1 kurang 6/10 jadinya 4/10, 4/10 kali 1%. Maka efisiensi Carnot pertama adalah 40%. Sehingga yang dicari itu efisiensi Carnotnya harus di atas 40%. Begitu. Sekarang kita akan masuk ke soal di atas 40%. Oke. Pertama 1 kurang 480 per 600. Nah, ini jadinya 0,2, berarti salah. Suhu tinggi 800, 400, ini jadinya 50%. Ya, karena langsung aja 50% jadinya benar. 900 dan 500. 1 kurang
5/9 jadinya 4/9. 4/9 itu kali 100%, berarti 4 dibagi 9. Yang pasti adalah 4 dibagi 9 itu udah pasti di atas ya. Berarti coba 5/9, 4/9, 4/9 kali 100%. Nah ini itu sekitar 0,44 DKK, jadinya 44,4% ya. Ya sekitar gitu. Berarti ini benar. Benar. Itu 900 dan 600. 679 2/3. Maka benar. 2/3 dikurangin jadinya 1/3. Jadinya 33,3%. Berarti salah. Suhu tinggi 1000 dan 100, 6/10. Ini jadinya 40%. Salah. Kenapa 40% salah? Karena yang ditanya lebih tinggi efisiensinya, bukan sama. Sehingga jawabannya adalah B dan C. Nomor 15, sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru. Oke, teknologi transfer toner elektrostatis yang lebih efisien. Oh, partikel tonernya bermuatan negatif. Oke. Dari drum ke kertas melalui medan listrik yang dihasilkan dua pelat sejajar. Oke, baiklah. Berarti jarak antara pelat transfer dan drum adalah 2M. Oke. Ini itu masuknya ke D. D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 M. Beda potensial. Oke, V sama dengan 200. Dan gaya listrik minimum berarti F min sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2N. Oke. Jika sekarang kita akan masuk ke soalnya. Soalnya itu menyatakan benar atau salah. Jarak antar pelat dikurangi menjadi 1,5 M dengan beda potensial tetap. Oke. Gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Oke, baiklah. Pertama kita harus menentukan dulu rumusnya. Untuk ini rumus jarak antar pelat atau V itu kan menjadi beda potensial lah. V sama dengan E dikali D. Ya, jadi E itu untuk medan listrik ya, buat medan listrik. Dan hubungan antara E dengan V dengan F gitu, V sama dengan F per Q dikali D. Berarti kalau untuk mencari F sama dengan V kali Q per D. Gitu. Nah, kita lihat aja nomor 1. Jika jarak antar pelat dikurangi menjadi 1,5 mm. Jarak antar pelat itu kan D, ya kan? Kalau misalkan D-nya turun lebih kecil, berarti F-nya naik karena ini berbanding terbalik. Gitu. Nah, gaya listrik pada toner akan meningkat sehingga dia memenuhi syarat fungsional. Oke, kita lihat dulu. Berarti ini persamaannya akan menjadi benar ya teman-teman. Karena ketika jaraknya dikurangi maka F meningkat. Itu juga berlaku pada hukum kolom, sama aja. Sehingga ini benar. Nomor 2, untuk merutankan jarak antar pelat pada 2 mm, beda potensial minimal yang diperlukan agar mesin berfungsi optimal adalah 100 V. Tidak bisa karena beda potensial yang tersedia sudah 200 V. Ketika 200 V itu berubah, maka jarak antar plat sudah pasti berubah. Jadi ini salah. Oke, ini sebenarnya lebih ke penalaran aja sih, teman-teman. Muatan partikel toner ditingkatkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 7. Apakah mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik tanpa perlu mengubah parameter lainnya? Oke. Muatan partikel berarti Q-nya. Q-nya itu naik ya. Contoh kita pakai Q di sini. Ketika dia Q-nya itu naik, apakah mesin fotokopi tetap akan berfungsi dengan baik? Kita lihat. Agar proses transfer toner berjalan optimal, gaya listrik minimum adalah 0,01. Sehingga ketika Q-nya itu naik, ya, karena Q itu dia sebanding dengan F, ya, Q itu kan dia sebanding dengan F, maka sudah pasti F-nya juga naik, teman-teman. Atau kita pakai perbandingan yang kanan aja ya, biar gampang. Ketika Q-nya itu naik, maka F sudah pasti naik, sehingga
Itu kan tadi yang diketahui adalah gaya minimum. Kalaupun F-nya naik, berarti dia tetap melebihi gaya minimum dong. Berarti mesin akan jauh lebih optimal jadinya. Sehingga jawabannya ini benar. Maka jawaban yang tepat adalah benar, salah, benar. Nomor 16, kita akan masuk. Siswa SMA mengukur diameter sebuah bola bekel secara berulang sehingga diperoleh data sebagai berikut. Semua pengukuran dilakukan dengan jangka sorong. Oke, vernier kaliper. Berikut hasil pengukuran yang telah dilakukan. Ukuran 1 tampilan jangka. Oke, ini adalah data-data pengukurannya. Kita harus menentukan jawaban. Oh, ini jawaban pilihan ganda ya, guys. Data yang dihasilkan dapat dipercaya. Oke, kita harus mengukur dulu masing-masing semuanya. Cara untuk menghitung pengukuran vernier kaliper atau jangka sorong, pertama teman-teman harus lihat dulu dari skala utama SU. SU di sini itu akan menjadi 1 ya, karena dia persis sebelum angka nolnya. Jadi sama dengan 1 cm. Sedangkan SN atau skala Nonius itu dilihat dari garis yang membentuk angka 1. Di sini 6 ya, berarti 0,06 cm. Dari mana hasilnya? Dari 6 kali 0,01. Ya, ini sama aja. Itu. Jadi sehingga total hasil pengukuran adalah 1,06 cm. Gitu. Maka ini adalah jawaban yang tepat. Gitu. Nomor 2, teman lihat. 1. Oke, berarti SU-nya sama dengan 1 cm. SN-nya adalah angka yang bentuk 1. Yang bentuk 1 adalah 8. Berarti 0,08 cm sehingga H sama dengan 1,08. Oke, ini salah. Nomor 3. 1 sampai 1,5 ini 1,1, 2, 3 dan 4 terakhirnya. Berarti kan ada 4 jadinya 1,4 ya. 1,4 di sini itu sama dengan SU, maka SN-nya adalah yang membentuk 1, 4. Berarti SN sama 0,04. Maka jawabannya adalah H sama dengan 1,44 cm. Nomor terakhir 1,16 apakah benar? Oke, pertama SU-nya sama dengan 1,1. Ingat ya guys, yang sebelum angka 0. Dia hitung SN sama dengan 7, berarti 0,07 cm, maka H sama dengan 1,17. Oke, ini salah datanya. Ini datanya benar cuma ada 2 ya. Data yang dihasilkan dapat dipercaya karena ini salah. Terdapat hasil pembacaan yang tidak sesuai. Ini benar. Makanya jawabannya ini, guys. Nggak usah dicari tahu lagi. Jawaban yang benar adalah B. Baiklah, nomor 17, perhatikan gambar berikut. Seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat dengan cara menarik tangannya. Oke, jadi ketika dia memegang suatu bola, dia itu agak mundur sedikit untuk menangkap bolanya lebih pelan lah ya, bisa dibilang. Nah, apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Oke, ini itu sama aja dengan bola gitu. Dia bolanya ini mengarah ke penjaga gawang dong. Berarti ada tumbukan yang terjadi di tangan. Sehingga kita menggunakan rumus impuls. Impuls rumusnya adalah F dikali delta T atau massa dikali delta V atau delta kecepatan. Sekarang kita lihat persamaan nomor 1. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Oke, tujuan penjaga menarik tangan ke belakang sudah pasti memperlama waktu kontak dengan bola gitu. Jadi ketika delta T-nya membesar, maka gayanya mengecil, ya kan? Sehingga impulsnya juga membesar gitu. Ketika dia memperlama waktu kontak dengan bola, ibaratnya gini aja deh gitu. Jadi ada bola, ini ada tangan lah ya. Nah, tangannya ini ketika dalam jarak tertentu gitu, dia misalkan 3 meter. Nah, terus bolanya kecepatannya 10 lah ya, 10 ms. Lalu tangannya ini dia ingin kena ke bolanya gitu dengan jarak 3 meter dan 10 ini, maka waktu yang dia sampai itu nanti jadinya apa? T sama dengan X per V, berarti 3 per 10 gitu kan. Kalau dia mundur, sudah pasti jaraknya berubah dong, ya kan? Kalau jaraknya sudah berubah, contoh jaraknya menjadi 5 meter, tapi kecepatan masih tetap sama, 10 m per s, maka jadinya apa?
delta T sama dengan 5/10 gitu, atau 0,5 ya. Nah, di sini aja kita sudah bisa lihat bahwa waktu di bawah lebih besar daripada waktu yang di atas, sehingga A itu ada pernyataan benar. Kedua, memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Benar, karena ketika delta T-nya itu naik, karena F itu berbanding terbalik dengan delta T, maka F-nya itu turun. Sehingga ini benar. Lalu yang ketiga, memperkecil impuls yang terima bola. Salah. Ketika delta T-nya naik, ya, kan dia tangannya menarik ke belakang. Udah pasti memperlama waktu kontak, berarti waktunya makin tinggi, impulsnya harusnya makin tinggi. Jadi ini salah. Memperbesar kecepatan bola, tidak mungkin. Kecepatan bola pertama di sini adalah konstan ketika dia menembak bolanya ke arah tangan penjaga gawang. Jadi ini tidak ada hubungannya. Kalaupun ada hubungannya, maka harusnya kecepatan semakin kecil. Yang terakhir, memperkecil tekanan. Oke, ini sudah pasti salah karena nggak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Kalaupun ada hubungannya, itu F itu malah dia berbanding lurus ya. Jadi ketika ini dia malah harusnya naik gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah A dan B. Baiklah, nomor 18, bla bla bla, dia punya volume 200, rho C-nya adalah 1,3 dengan setengah bagian muncul. Oke. Balok P diikat dengan balok Q dengan tali. Oke, ini kondisi 1, ini kondisi 2. Masa balok jenis Q-nya 3,9. Dia tanyanya adalah MQ sama dengan berapa, gitu ya. Nah, ini adalah penerapan dari gaya apung atau gaya angkat atau hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes itu dia kalau nggak salah menyatakan gaya angkat FA sama dengan rho C, massa jenis cair, dikali V celup dikali G. Lantas untuk mencari rho itu hasilnya adalah massa dibagi volume. Oke, langsung saja ke kondisi 1. Kita harus menyatakan karena ini itu bentuknya atas bawah, maka yang akan kita tinjau adalah sigma Fy. Di sini sigma Fy harus sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya angkat WP, gaya angkatnya Fp sama dengan gaya berat ke bawah gitu. Sehingga Fp sama dengan WP. Tadi F kita tahu rho C dikali V celup sama kali G sama dengan WP. WP itu adalah massa dikali gravitasi. G-nya bisa langsung coret karena sama. Rho C-nya adalah 1,3 dikali V celup. Teman-teman, total V-nya adalah 200. Sedangkan yang tercelup adalah setengah bagian. Maka setengah kali 200. Setengah kali 200 100 sama dengan massa dari benda P. Maka massa dari benda P adalah 130 gitu. Nah, kita kan udah tahu nih 130 dia. Sekarang kita akan masuk ke ini satuannya 130. Untuk kondisi kedua itu juga dia masuknya ke sigma Fy sama dengan 0. Maka tapi ada penambahan. Di sini ada Vp, Vq, Mq dan Mp. Nah, karena ada Mq kita akan mencari Mq dengan Fa sama dengan Wq plus Wp. Di sini Fa itu rho C kali V-nya itu V total jadinya Vp plus Vq tanda kurung kali G sama dengan MP plus MQ kali G tanda kurung ya. Karena ini G dan G bisa dicoret. Rho C itu 1,3, Vp itu 200 plus Vq itu bisa aja langsung kita ubah karena massa jenis sama dengan massa dibagi volume, maka volume sama dengan massa dari Q dibagi massa jenisnya yaitu 3,9 sama dengan MP plus MQ. Tadi MP ini kita 130 plus MQ. Oke, langsung coret. Ini 1,3 kali 200 jadinya 260. 1,3 kali 9 plus MQ per 3 sama dengan 130
ditambah MQ. Oke, teman-teman, sudah sampai sini. Nah, di sini itu bisa aja langsung kita tambahin ya. 260 kurang 130 sama dengan MQ dikurang 1/3 MQ. Oke, 260 kurang 130 jadinya 130 sama dengan 2/3 MQ. Maka kalau dicari jadinya 130 kali 3/2 sama dengan MQ. Coret-coret 65, maka 195 sama dengan MQ. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 19, kita akan masuk sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang. Oke. Dia kemudian melakukan percobaan baru. Suatu saat Dita memanaskan bola logam dan cincin logam. Oke, dulunya sama-sama logam. Propertinya ketika logam kita panaskan, maka logam itu akan memuai. Ketika dia memuai, maka udah pasti size, in matter of size atau ukurannya akan membesar. Karena Dita memanaskan bola, dia tidak dapat melewati cincin karena sekarang bolanya lebih besar. Nah, dia akan melakukan percobaan baru. Ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin. Sudah pasti ketika cincin logam ini dipanaskan, maka dia akan membesar. Ini ada ukuran setelah dia dipanaskan. Gitu. Sehingga jawaban yang tepat ini salah, ini salah, ini salah, ini benar. Jadi jawaban ini benar. Jawaban yang benar adalah D. Baiklah, masuk ke soal terakhir nomor 20. Diketahui tegangan listrik 220 setelah penelitian selesai. Oke, di B itu lebih rendah daripada A. Sementara pencahayaan dihasilkan juga tidak optimal. Rekomendasi strategi yang tepat sesuai dengan hasil. Oke, boleh. Oke. Ini adalah persamaan rangkaian listrik. Kita hanya perlu ingat, ini kan ada paralel dan seri. Kita perlu ingat juga bahwa di rangkaian paralel, ya ini kan bentuk paralel nih. Kita perlu ingat bahwa contoh ini 1 dan 2 ya. Berarti V1 sama dengan V2. Sedangkan di dalam rangkaian seri itu V total sama dengan V1 plus V2. Sehingga V1 dan V2 itu sudah pasti tidak sama dan lebih kecil daripada tegangan yang ada pada rangkaian paralel gitu. Jadi itu juga salah satu penyebabnya. Jadi nomor 1, rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Oke, ketika dia mengganti dengan lampu LED tanpa mengubah rangkaian seri, maka tetap saja tidak optimal. Karena pertama, antara arus dengan tegangan sudah pasti dia tidak seimbang ya, tidak konsisten, bisa menyebabkan konsleting malah kalau dia taruh seri. Kedua, dia tetap seri, bukan paralel. Seperti yang tadi aku bilang, ketika dia sudah berubah ke paralel, maka V1 sama V2. Alhasil, kalau kita taruh tegangannya atau beda potensi 220, maka ini berlaku ke V1 dan V2. Tetapi tidak dengan rangkaian seri. Gitu. Jadi udah pasti nomor 1 salah. Nomor 2, mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel akan meningkatkan intensitas cahaya. Oke, intensitas cahaya itu juga bisa kita lihat dari daya. Rumus daya adalah V kali I atau P sama dengan V kuadrat per R. Ketika V-nya itu besar ya, ketika V-nya dari paralel sudah pasti lebih besar dari Vs ya kan. Ketika Vp lebih besar terus di kuadrat, maka sudah pasti P akan lebih tinggi juga, sehingga ini benar gitu. Terus yang C, masalah rumah B dapat diatasi menambah resistor.
Kalau menambah resistor itu tidak mengubah apa-apa melainkan malah meredupkan dari cahaya tersebut, ya kan? Contoh, kalau R-nya meningkat, maka sudah pasti P-nya menurun. Jadi ini salah. Rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya lebih tinggi. Oke, sekali lagi, ketika lampunya itu kita ubah dengan daya yang lebih tinggi, tanpa dia juga mengubah seri, pertama, itu tidak optimal karena tegangan juga sama aja terbagi-bagi, alhasil tidak besar. Kedua, ini berpotensi meningkatkan risiko dari konsleting ya, jadi salah. Yang E, rumah B perlu mengganti rangkaian menjadi paralel agar setiap lampu menerima tegangan penuh. Oke, benar, karena ingat V1 sama dengan V2. Jadi kedua rangkaian ini itu menerima tegangan yang penuh dan juga daya yang dihasilkan pastinya optimal karena V berbanding lurus dengan P atau daya. Jadi benar. Maka jawabannya adalah B dan E.